terkait topografi, demografi, kemudian geografis daerahnya juga terkait lokasi kajian kami. Itu sih Pak. Udah dapat ya? Oke. Untuk kelompok yang lain sudah dapat semua? Intan? Dapat ya? Oke. Baik, kalau gitu ini. Baik, kalau gitu teman-teman bisa lanjutkan. Contohnya udah dapat untuk perhitungan untuk kajian teknis? Ada yang kesulitan nggak dapat contohnya? Dengaran suaranya ya? Dengar Pak, dengar. Nggak, di sayanya nggak kedengaran. Saya punya. Oke, kedengaran sekarang. Halo? Iya Pak. Oke. Lebih jelas sekarang suaranya. Baik. Tadi kurang jelas. Baik. Kita mulai dari kelompok 4 coba deh. Sampai sejauh mana ke persiapan untuk kajian teknisnya. Untuk kajian kelembagaan sudah diperbaiki semua kan ya? Sudah direvisi? Ya, sudah direvisi? Sudah ada? Yasmin? Halo? Iya Pak. Untuk kelompok 4 itu ada Gali, Afifah, Latifah, sama Risa Pak. Kelompok 4 ya? Oke, silakan coba. Kelompok 4 coba. Sampai jauh mana persiapan data untuk kajian teknisnya? Baik Pak, mungkin kami dari kelompok 4 izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Ini kita jelasin dari poin-poinnya aja. Kajian teknisnya aja atau gimana Pak? Teknisnya aja. Iya. Jadi langsung ke bawah Risa. Jadi ini untuk kajian teknis yang data yang udah kita kumpulin Pak. Yang pertama itu ada topografinya, terus ke bawah saja Risa. Pelan-pelan. Di sini kita mendapatkan kayak data kemiringan dari wilayah Sentul. Ya. Terus juga kayak perbedaan tinggi, luasnya. Turun lagi Risa. Seperti kayak kondisi dan jenis-jenis tanahnya Pak. Lalu untuk selanjutnya ada data geografisnya. Taruh sebentar nih, salah ketik atau gimana nih? Bentar. Jenis titik. Itu ada tulisannya. Yang mana Pak? Titik. Baris ketiga. Titik ya? Oh iya. Benar ya? Iya. Oke, selanjutnya ada geografisnya. Situ ada koordinat dari Sentul sendiri, batas-batas wilayah administratifnya. Selanjutnya ada hidrologinya Pak.
di daerah Sentul City. Lanjut lagi, bisa. Ke bawah lagi. Lalu ada sosial budayanya mengenai jumlah penduduk. Iya. Lalu kayak ada ini sedikit data tambahan sih Pak, kayak status kependidikan wilayah Sentul City juga. Lalu turun lagi, Lisa. Lalu ada klimatologi, yaitu data-data suhu Pak dari wilayah Sentul. Turun lagi, Lisa, selanjutnya. Terus lalu ada kondisi ekonomi dan pemukiman di kawasan Sentul City, Pak. Mungkin itu saja untuk data yang kami peroleh di kajian teknis ini, Pak. Sumbernya dari mana nih? Sumbernya kita ada dapat di, bentar Pak. Kita dari jurnal gini sih Pak sebenarnya Pak. Ya, nah, jadi teman-teman harus masukkan sumbernya dari mana yang didapat ini. Ya, jadi biar kita tahu bahwa kita juga bukan kita yang buat sepenuhnya gitu. Ini sumbernya mana. Kemudian kalau misalnya ada kelengkapan dari sumber, lebih dari satu sumber, masukkan sumbernya semua gitu. Referensinya. Gitu. Baik Pak. Ya, jadi memang kaidah kita berkaitan dengan keilmuan ya, akademik itu kita harus sebutkan sumber dari mana. Jadi kita bisa menghargai hasil pekerjaan orang lain gitu. Gitu. Ya. Baik Pak. Coba lihat yang paling atas lagi, di atas sekali. Terus. Oh, sini, geografisnya dulu. Dalam rute ini, dalam daerah ini, rutenya, nanti berkaitan dengan rute, tadi kan sudah tanah jelas ya. Itu cukup banyak nggak untuk persimpangan dengan jalan sekunder, tersier, atau jalan penduduk, ataupun berseberangan dengan atau berpotongan dengan saluran. Untuk dari alternatif rute yang kami tinjau ya Pak ya, itu dia untuk jalan arteri atau sekundernya itu nggak terlalu banyak atau besar sih Pak, karena dia lebih ke muterin gunung gitu loh Pak. Ya. Jadi untuk jalannya itu nggak memotong jalur arteri yang besar atau gimana gitu Pak. Ya, kan andai kata tidak motong pun kalau berpotongan kan harus ada jalan keluarnya ya. Iya Pak. Dan sampai begitu diputus kita menutup akses. Ya, seperti awal-awal kan dulu ada jalan tol gitu, kita mau beli sayurannya kita seberang cukup jauh jalannya gitu, karena ketutup semua. Maka solusinya kan kadang-kadang dibuatkan jalan bawah ya. Oh iya Pak. Nah itu kan nanti juga berkaitan dengan segi teknisnya kan ya. Metode yang akan dipilih kayak apa persimpangannya itu harus diprediksi sehingga secara nggak langsung kita nanti akan tahu untuk perhitungan biayanya, bentuk konstruksinya kayak apa. Kalau di sini kan kita tidak sampai dengan merencanakan detail perhitungannya kan ya. Tapi paling tidak konstruksi yang akan dipergunakan kayak apa gitu untuk persimpangan. Ya, baik, ini belum, data ini belum ada kan ya? Iya belum ada Pak. Jadi ditambahin untuk jalan arteri yang terputus gitu Pak ya? Ya, tidak hanya jalan arteri ya. Kalau sungai kan juga harus jembatan kan? Oke, baik Pak. Ya, gitu. Jadi saluran ataupun jembatan itu harus diprediksi aja. Ditentukan dari mapping yang ada tuh, dari data yang ada, kamu tentukan ada berapa titik, lebarnya berapa, bentuknya kayak apa. Sehingga nanti dalam perencanaan finansial atau ekonomi bisa kita hitung. Ya. Baik Pak. Ini belum ada di sini ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi yang data yang kamu tambahkan, sebutkan di titik tertentu di STA berapa nanti akan ada potongan itu kesimpangan. Oke, baik ya. Pak. Oke, bisa lanjut ya. Jadi bisa dilanjutkan untuk kajian teknisnya. Oke, gitu. Baik Pak. Apa Makasih sudah cukup Pak?
Ya, secara ini progres sudah oke. Tambahkan lagi nanti ya siang nanti masukkan tambahan perbaikannya. Oke, siap. Ya, jadi nanti sampai jam 11 masukin ke Google Drive-nya ya untuk progres hari ini ya, kajian teknisnya ya. Oke, baik Pak. Ya. Baik, makasih. Oke, Kita baik. lanjut lagi. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop sharing, Pak. Ya, makasih ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 1, silakan. Kelompok 1 siap? Siapa yang udah siap untuk memaparkan? Izin share screen ya Pak. Silakan Ustaz. Kelompok 1. Ya. Jadi kelompok 1 udah temu gambaran umum wilayah Cilengsi Sundau. Secara geografis sudah pada posisi koordinat tersebut. Ini peta jalan Diperbesar dikit dong. Kenapa Pak? Perbesar dikit biar bisa diperbesar sedikit ya biar bisa baca walaupun cepat. Lagi. Bisa perbesar sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Silakan. Untuk tingkat kepadatannya Kabupaten Sumedang ini ada pada tahun 2020 ada topografi membentang sepanjang 60,55 km. Ya. Terus ada tabel kelompok ketinggian. Lalu ada kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklarifikasikan atas 5 kelas. Ya. Selanjutnya di sini ada tabel iklim per bulan. Ada tabel suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan tekanan udara. Sumbernya itu ada di BPS Kabupaten Sumedang tahun 2023. Selanjutnya ada geografis Cileunyi, Sumedang Dauan. Lalu di sini ada tabel penggunaan luas lahan Kota Sumedang. Ya. Sumbernya itu ada di BPS Sumedang tahun 2019. Selanjutnya itu ada demografi. Selanjutnya ada kependudukan. Terus ada tabel komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah. Sumbernya itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tahun 2023. Selanjutnya ada tabel jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk. Ya. Sumbernya itu ada di BPS Sumedang tahun 2023. Selanjutnya ada produk domestik regional bruto atau PDRB.
Ya. Terus ada tabel distribusi persentase produk domestik regional bruto Sumedang. Selanjutnya ada tabel laju pertumbuhan produk domestik regional harga konstan 2010 dari tahun 2019 sampai 2023. Oke. Ini tabel per kapita itu Pak. Pendapatan. Dapat Pak. Selanjutnya itu ada laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan didapat dari PDRB Kabupaten Sumedang. Selanjutnya itu ada geologi dan geoteknik. Selanjutnya itu ada kondisi geologi. Kayak endapan elfual, kondisi geoteknik, kayak daya dukung tanah, potensi longsor dan stabilitas lereng, kayak penyusutan tanah, terus ada tingkat permeabilitas tanah, selanjutnya ada upaya mitigasinya, selanjutnya itu ada hidrologi, daerah aliran sungai yang dapat digolongkan terdiri dari 4 das dan 6 subdas. Oke. Untuk bab 3 itu sih Pak. Baru mas itu. Kondisinya sama ya nanti ya, lengkapi ya. Iya Pak. Jadi nanti berkaitan untuk ekonomi yang esensialnya. Kemudian kalau bisa dalam prasangka ini juga bentuk jalannya mau dibuat kayak apa nanti? Lebih banyak di permukaan tanah atau di atas permukaan tanah atau jalan layang ya di bawah tanah, gitu ya. Kebetulan kan kelompok kita itu ngambil jalannya itu daerahnya seksi 5 tuh perbukitan ya Pak. Jadi kemungkinan kayak bikin jalan layang kayak gitu sih Pak. Jalan layang ya. Ya, jadi nanti dibuat aja. Kan cukup banyak jalan tol untuk melakukan jalan layang di perbukitan. Teman-teman bisa ambil contoh di sana supaya nanti juga bisa diperhitungkan berapa biaya untuk strukturnya ya, rencana strukturnya ya. Kemudian juga tambahan untuk daerah sekitar ada berapa pintu masuk dan pintu keluar yang akan direncanakan di rute ini, gitu. Ya, kan melewati beberapa lokasi kan ya. Coba diprediksi dulu di awal. Berkaitan kondisi tanah maka bentuk strukturnya ke apa dari teknis. Nah ini kan belum dibahas secara detail kan di sini dari hasil data hidrologi segala macam kan ya. Nanti diberikan masukan di situ tambahkan. Oke, Iswar? Oke Pak. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok? Belum sih Pak. Oke, nggak ada ya.
Baik. Terima kasih kalau gitu Isfar kelompok 1 ya atas presentasi ini progresnya. Nanti ditambahkan supaya bisa ada progres di minggu ini ya. Ya. Oh, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Pak. Izin stop share screen. Terima kasih Ya, Pak. baik. Sama-sama. Baik, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Baik Pak, izin share screen. Ya. Baik, buat kelompok 2, kita udah coba cerita sekunder terkait dengan kajian teknis atau gambaran umum wilayah studi. Dari skop proyek kita juga udah mencari terkait dengan wilayah administratif dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang terlintas yang sekiranya akan terkena atau terlintaskan oleh trase dari proyek kami Solo Yogyakarta Kulon Progo. Ini terkait dengan gambaran awal terkait dengan trase dan juga daerah-daerah yang terkena dari trase kami. Kemudian ini wilayah administratifnya secara detail terdiri dari 2 provinsi, 5 kabupaten dan juga 16 kecamatan serta 66 desa. Bisa dilihat di tabel wilayah administrasi di bawah ini. Ini berdasarkan dari data Basic Design Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo. Kemudian masuk ke topografi wilayah. Di sini kita sudah menarasikan terkait dengan kondisi kota Yogyakarta, khususnya daerah khusus ibu kota Yogyakarta, terkait dengan kondisi topografinya. Kemudian di sini juga ada tabel terkait dengan tinggi daerah menurut kecamatan di Yogyakarta, sumber dari data pusat statistik Jakarta. Kemudian di sini juga ada kondisi fisik sekitar koridor jalan Jakarta yang sangat bervariasi, juga terdapat masa perbukitan dan juga pergunungan. Kemudian lanjut ke geologi dan juga geoteknik. Untuk geologi yang berkembang di sekitar koridor atau trase rencana ruas Solo Jogja ini, struktur lipatan dan sesar. Juga di sini ada kondisi geologi, tabel kondisi geologi. Ada formasi semilir, formasi Kebobutak, juga formasi Wonosari Panung. Nah ini kondisi-kondisi geologinya dari masing-masing formasi tersebut. Ada batu lapisan, pasir, taufan, dan seperti lain. Sumbernya dari selain itu juga kondisi geologi di dekat trase rencana ini terjadi ada efek akibat dari letusan Gunung Merapi karena dekat dengan lereng Gunung Merapi. Kemudian terkait dengan hidrologi, kami juga sudah mencoba mencari terkait dengan melintasi sungai-sungai apa saja yang ada di sekitar lokasi kajian. Terutama salah satunya adalah Bengawan Solo. Kemudian untuk dasnya terdiri dari 4 das, ada das Kali Kerinulu, Kali Lorong, das Kali Lamong, dan juga Bengawan Solo. Ini terkait dengan peta wilayah Sungai Bengawan Solo. Selain itu, selain das-das tersebut ada juga subdas-subdasnya dan juga luasannya seperti pada tabel berikut. Ini 3 daerah aliran sungai dan juga beserta subdas-subdasnya dan juga luas-luasannya. Sumbernya dari database Design Jalan Tol Solo Jogja.
Kemudian ini perkiraan jumlah bangunan persilangan karena terkait dengan melewati sungai. Jadi sungai, drainase dan irigasi berdasarkan lokasi kabupaten itu di Klaten, Boyolali, Yogyakarta dan Kulon Progo itu masing-masing seperti pada tabel berikut. Jadi ada persilangan sungai dan juga saluran. Ini di data basic design jalan tol Solo Yogyakarta. Kemudian terkait demografi, ya. Kemudian terkait dengan demografis itu kita coba mencari kependudukan dari wilayah kajian kami. Ini ada jumlah penduduk menurut kabupaten kota di Jogja tahun kemarin dan juga tahun ini. Iya, Pak. Masukkan. Jadi ini kan masukkan aja untuk tulisan. Ini kan kita bacanya susah ya. Ini kamu bacanya berapa? Misalnya Jogja tuh berapa ini? Juta. 4 juta. Kan nggak ada titiknya kan? Oke, Pak. Nanti ditambahin. Biar memudahkan baca aja. Biar kelihatan gitu ya. Pintas itu Mas ketahuan. Oke, lanjut. Ya. Di bawah ada tuh ya 4126. Tapi di atasnya dikasih titik hijau. Oke, Pak. Baik, sama juga dengan yang ini ya, Pak? Iya. Okay. Kemudian kita dari ini secara umum kita khususkan lagi bagaimana dengan laki-laki dan juga perempuannya, kita coba tabelkan di sini berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Ini semua data ini dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta. Kemudian kita coba analisis dengan seks rasionya, yaitu jumlah laki per 100 perempuan tahun 2024 97,19 dan juga 2025 97,10. Artinya 97 laki-laki perempuan. Berdasarkan data yang jumlah laki-laki per 100 perempuan. Iya, 97 laki-laki. Banyak laki-laki daripada wanita ya? Iya Pak, untuk daerah Jakarta. Kemudian ini kita coba proyeksi penduduk Jakarta, karena proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang yang berasumsi perkembangan kelahiran, kematian, migrasi. Manfaatnya itu mengetahui keadaan penduduk pada masa kini dengan penentuan kebijakan pendudukan serta perbandingan pelayanan penduduk saat ini. Ini proyeksi penduduk untuk wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dari sampai tahun 2029. Ini sumber data Badan Pusat Statistik Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ini geografis. Dari geografis kita coba terkait dengan astronominya daerah Jakarta 7 derajat 33 derajat lintang selatan sampai dengan bujur timur sekian. Kemudian batas-batas wilayahnya, kemudian luas wilayahnya 3.185,8 km persegi ini harusnya. Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Dan luas wilayah masing-masing dari kota Yogyakarta, dari Jakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Dan kemudian kita persainkan masing-masing seperti ini. Untuk bab 3 kami seperti itu Pak. Jadi dari wilayah studi administratif sampai terakhir di geografis. Seperti itu. Oke. Berarti nanti dilanjutkan ke, kamu tulisnya berapa? Bab 5 judulnya sama ya? Bab 5. Oh ya, ini kayaknya masih salah Pak. Harusnya masuk ke ya? masuk ke 67 ya? Iya Pak. 67, 8 ya. Oke, ini udah. Jadi nanti rekayasa jalan dan jembatannya juga harus bikin, udah ada lalu lintasnya, oke. Ya, jadi itu bab 4-nya hilang aja ya? 45. Ya, harusnya 4-nya lalu lintas Pak. Ini ke skip. Nanti mungkin saya rapihkan nanti Pak. Ya, jadi itu udah oke. Oke, dilanjutkan ya. Jadi masukannya nggak banyak, hanya ketikan itu aja. Secara umum tadi udah di kelompok yang di depan sudah kamu diisi sudah ada. Oke, terima kasih. Okra, bisa lanjut ya Okra ya? Baik Pak, terima kasih. Langsung lalu lintas ya Okra, sama rekayasa jalan. Oke, baik Pak. 678 kalau di sini ya. 678. Baik Pak. Oke, baik. Makasih Okra. Sama-sama Pak. Saya soft share ya Pak. Ya, baik. Kemudian 1, 2, 4, kelompok 5.
insersinya, Pak. Ya, silakan Rehan. Apakah Besar lagi, sudah Rehan? kenal, Pak? Sudah kelihatan? Kurang besar aja Oh, dibesarin, Pak. di Zoom. Ya, oke. Udah. Eh, sebelumnya sebenarnya kita untuk wilayah Cinere sendiri belum ini, Pak. Belum dapat banget buat datanya. Cuman untuk wilayah Serpong kita udah dapat, Pak. Sudah dapat, oke. Ini buat kondisi iklim geografisnya. Ini buat topografinya, tapi ini wilayah Tangerang Selatan ya, Pak. Nanti kalau bisa kalau bisa dibuat tabel ya. Kenapa, Pak? Kalau bisa ditabelkan biar bacanya gampang. Oh, baik, Pak. Hmm. Kemiringan wilayahnya dan struktur geologi dan jenis tanahnya. Oke. Ini kondisi masyarakatnya. Ini buat lebih spesifik ke wilayah Serpong ini, Pak. Kita datanya hanya sedikit. Ya, nanti setelah dikumpulkan dirapikan lagi ya. Baik, Pak. Kemudian tulisannya nanti spasinya masih copy paste kan. Nanti dirapikan. Ya, sebutkan sumbernya, kamu dapat dari mana datanya? Sumbernya itu dari jurnal gitu sih, Pak. Dari Ya, jurnal. disebutkan. Ini data ini dari jurnal mana gitu kan? Dari jurnal ini sih, Pak. Nanti kita masukin aja. Ya, citationnya ya. Ya, untuk bagian Cineranya baru sedikit, Pak. Baru kayak geografisnya, wilayah-wilayahnya. Oke. Baru hanya segitu, Pak. Dilanjut ya berarti arahan ya. Iya, Pak. Belum Ya, lanjut sudah yang kemarin, ada Pak. progresnya. Dilanjut lagi, ini masih ada waktu hari ini, selesaikan aja. Ya. Nanti selanjutnya setelah ini tadi Rehan udah Rehan. Okat ngasih contoh dah. Lalu lintas, rekayasa jalan dan jembatan selamatan. Itu masuk ke bagian teknis tambahannya ya. Oke, Pak. Baik. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama ya. Kelompok 5. Berarti tinggal kelompok 3 dan 6. Oke, sekarang kelompok 6 dulu deh. Kelompok 6 siapa? Sudah ada kelompok 6? Kelompok 6 siapa? Ada wakilnya? Belum? Kalau gitu kelompok 1 dulu. Kelompok 3. Ada.
Untuk kelompok 6 itu ada Fauzi Wibowo sama Hafiz, Pak. Wibowo Yang sama baru Hafiz. hadir di Zoom. Udah deh. Berarti kelompok 3 aja Yasmin ya. Adli. Ya, silakan. Baik, Pak. Ya. Ya. Ini RKPD tahun berapa? Ditulis nanti ya. Dimasukin ya kayak catatan kayak tadi. Ha. Setiap tabel sumbernya masukkan tahun berapa diambilnya. Oke. Ya.
Hmm. Oke, oke. Ya tadi kan kok lihat sungai cukup banyak ya. Sungainya cukup banyak, terus kondisi apa kontur tanahnya juga bermacam-macam gitu ya. Nanti sama persimpangannya ya, jangan lupa ya. Persimpangan dengan sungai itu berapa kali? Nanti dihitung, misal kita ambil contoh di Ponorogo ada berapa, di Banyuwangi berapa, di Kecamatan satunya apa, apalagi ya, jadi bisa diidentifikasi baik itu sungai ya maupun saluran atau perlintasan dengan jalan ya, jalan desa atau jalan sekunder itu disebutkan. Nanti mau dipilih konstruksinya kayak apa ya, pilihan konstruksi. Jadi diidentifikasi dulu supaya kita bisa tahu nanti biaya yang akan dibuat, yang diperlukan gitu ya. Jadi kelompok 2 sudah ngasih contoh ya. Tinggal kok kelompok 2, oh ya Okra, nanti masukkan. Okra kan jumlahnya sudah dihitung tuh jumlahnya tadi. Iya Pak. Kalau itu cuma satu kabupaten nggak ada masalah Okra ya. Tapi kalau nanti misalnya ada 3-4 kabupaten, itu dipilah-pilah ya. Di kabupaten A ada berapa, di kabupaten B ada berapa gitu ya. Oh, oke, baik Pak. Ya biar itu. Jadi karena bisa saja daerah satu dengan daerah lain bisa saja harganya berbeda gitu. Karena nanti dari indeks kemahalan konstruksinya gitu. Oh, Pak. Jadi maksudnya yang dibedakan tadi apa ya Pak? Lokasi yang tadi untuk jalannya. Oh, oke. Baik. Melewati sungai jembatan berapa kan udah ada tadi di kamu tadi. Ya, baik Pak. Ya, gitu. Sehingga nanti kita bisa perkirakan biaya yang dibutuhkan berapa gitu. Panjang jembatan sekian. Kalau bisa diidentifikasi lebar, bisa Pak di jembatan tadi, oh ini sungai lebarnya berapa yang dilewatin, itu akan lebih baik ya, lebih bagus ya. Nggak ketahuan panjang jembatannya berapa. Ya, biaya jembatan dan jalan. Gitu. Ya, Fadli, jelas, Okra? Ya, jelas Pak. Ya. Jadi sebetulnya di dua, Okra sudah, Fadli belum, dan kelompok yang lain belum, tolong dilengkapi untuk itunya. Ya, ini sama berlaku untuk semua kelompoknya. Karena nanti pas kita kajian ekonomi, perhitungan biayanya akan masuk gitu. Ya. Yasmin. Baik, kalau cukup, terima kasih Patri. Progresnya ya. Kita lihat. Oke, terima kasih banyak. Sekarang ke kelompok 6. Kelompok 6 udah bisa belum? Fauzi. Iya Pak, Siap, udah? Kelompok 6, progresnya kayak apa? sebentar Pak. Ya.
Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Belum keluar ya? Perbesar? Lagi? Jadi, Pak. Belum? Perbesar lagi? Lagi? Ya, sedikit lagi. Zoom lagi, tolong zoom. Lagi. Sedikit lagi. Biar saya bisa baca cepat. Oke, silakan. Oke, banyak udah kelihatan. Fauzi, silakan dijelaskan. Iya, baik, Pak. Jadi gambaran umum wilayah studi kita itu yang pertama dimulai dari Kabupaten Bogor, dimulai dari wilayah Ciawi, terus yang kedua itu Kabupaten Sukabumi melintasi wilayah Cigombong, Cibadak, Parungkuda hingga Sukabumi. Untuk lebih jelasnya lokasinya seperti gambar berikut, Pak. Ya, Untuk topografinya itu membentang sepanjang 53,6 km menghubungkan wilayah Ciawi, Cigombong, Cibadak, Parungkuda hingga Sukabumi. Selanjutnya itu peta topografi juga berfungsi untuk mengetahui garis kontur, koordinat, serta elevasi tanah pada daerah perencanaan jalan tol. Kabupaten Sukabumi ini juga merupakan daerah perbukitan dan gunung dengan ketinggian tempat antara 0 sampai 3.019 meter di atas permukaan laut. Merupakan ketinggian dari Gunung Gede Pangrango. Selain itu juga Gunung Gede yang memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut, menjadikan Kabupaten Sukabumi memiliki topografi yang sangat beragam. Ini untuk kecamatan-kecamatannya, Pak. ya. Oke. Bisa lanjut. Sedangkan topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sukabumi dapat diklasifikasikan atas 5 kelas. 0 sampai 8% merupakan daerah datar, 8 sampai 15% merupakan daerah yang berombak hingga ke curam, 15 sampai 25% merupakan daerah agak curam hingga curam, 25 sampai 40% merupakan daerah curam dengan luas wilayah sekitar 20%. Lebih dari 40% merupakan daerah yang sangat curam. Selanjutnya tabel iklim berdasarkan suhu, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan penyinaran matahari di tahun 2023. Sementara kelompok saya baru sampai situ, Pak. Geografisnya belum ada. Berarti belum banyak ya? Ya. Progresnya ya. Nanti niatnya pas di-upload ke Google Drive sudah sampai geografis, Pak. Oke. Baik, kalau gitu saya tunggu ya. Tunggu ya, dikerjakan masih bisa ya. Baik, Pak. Baik, Dimasukin Pak. dulu ya. Dimasukin dulu yang pagi ini yang sudah progresnya sudah ada. Dimasukkan dulu, enggak apa-apa.
Namanya progres mau 5% boleh, 10% boleh. Oke, Pak. Gitu ya. Tapi nanti di bagian terakhir kan selesai gitu ya. Utamanya di situ. Jadi saya Baik, Pak. biar tahu dari mulainya startnya. Tapi start dari 6 kelompok. Udah semua ya, 6 kelompok ya. Ini baru Okra aja ya, kelompok 2 ya, yang lengkap ya. Jadi kekurangannya cuma sedikit ya Okra ya. Ya, jadi progres yang terbaiknya Okra. Kelompok 2 masih leading ya. Silakan kelompok lain kalau mau menyusul silakan, saya persilakan. Gitu ya. Dan itu bisa dilihat contohnya. Baik, kalau gitu silakan teman-teman melanjutkan pekerjaannya. Nanti di jam 11, jam 12 lah. Jam 12 nanti dimasukkan lagi progres terakhirnya ya. Ya, jadi saya lihat ada perkembangan apa selama 1-2 jam ke depan. Gitu. Sebelumnya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Dari saya mungkin cukup Pak. Oh paling nanya ini aja sih Pak. Nanti next kita presentasi lagi itu ngebahas tentang Saya izin bertanya. Ya. Nanti dulu, Okra dulu ya. Nanti habis lanjut, silakan. Okra dulu. Ya. Oh iya, kita next presentasi itu terkait dengan kajian teknis ya Pak, atau Ya. bagaimana? Kita sekali lagi untuk kajian teknis ya, yang lengkap ya selesai ya. Setelah itu kita bisa masuk ke finansial dan ekonominya. Begitu Okra. Oke, baik Jadi Pak. masuk ke satu minggu ini untuk ke kajian teknis ya secara penuh ya, biar lengkap semua. Gitu. Oke. Oke, baik Pak. Lanjut, tadi siapa? Yang bertanya siapa? Risa? Mustika? Siapa tadi? Mbak, siapa yang bertanya? Sebelum Okra tadi ada nanya, silakan. Diperkenankan. Enggak jadi nanya? Bapak saya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Berarti progres terakhir di-upload sekarang, terus nanti jam 12 di-upload yang terbaru lagi ya Pak? Yang terbaru ya. Jadi kelihatan Berarti progresnya. untuk hari ini 2 kali upload Pak? 2 kali upload. Ya, jadi pagi sama siang. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama Risa. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi saya proses penilaiannya nanti dari progres dan progres ketahuan itu untuk kemampuan teman-teman gitu ya. Jadi saya bisa lihat ke perkembangan selama ini. Baik, kalau nggak ada, silakan dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaannya. Andai kata ada pertanyaan, saya persilakan. Saya belum keluar dari Zoom ini, jadi teman-teman sudah bisa bekerja secara mandiri. Ya, saya persilakan. Terima kasih banyak ya semuanya. Selamat pagi. Begitu. Terima kasih banyak juga Pak. Ya, sama-sama ya. Oh ya, jangan lupa absensi ya, diisi ya. Ya, baik Pak. Ya.